Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, sejumlah informasi penting seputar Kabupaten Kota Waringin Timur akan kami hadirkan untuk Anda. Kali ini bersama saya Blitaria Indri, berikut informasi selengkapnya. Pemirsa, sejumlah mahasiswa asal Kota Waringin Timur yang menempuh pendidikan di Palangkaraya melakukan audiensi ke DPRD setempat. Mereka membawa aspirasi terkait kondisi asrama yang memprihatinkan dan masalah penyaluran beasiswa yang dinilai kurang transparan. Senin pagi, Ikatan Mahasiswa Kota Waringin Timur menyambangi kantor DPRD Kotim untuk menyampaikan keluhan dan harapan mereka. Dalam pertemuan tersebut, mahasiswa menyoroti beberapa isu penting. Fokus utamanya adalah terkait kondisi asrama mahasiswa Kota Waringin Timur di Palangkaraya yang dianggap tidak layak huni. Salah satu perwakilan mahasiswa, Agung Setiawan, mengungkapkan, dari 4 lokasi asrama yang ada, banyak mengalami kerusakan dan tidak bisa ditempati. Daya tampungnya juga tidak lebih dari 10% dibanding ribuan mahasiswa Kota Waringin Timur yang kuliah di Palangkaraya. Tak hanya itu, mereka juga menyoroti masalah penyaluran beasiswa yang dianggap kurang transparan dan banyak yang tidak tepat sasaran. Kalau bisa disebut itu ada beberapa asrama itu yang masih belum bisa 100% dihuni, Bang. Dalam artian belum maksimal untuk kondisi asramanya. Kalau berbicara total mahasiswa Kotim di Palangkaraya itu, Bang Lai, di salah satu kampus itu kami sempat pendataan itu sekitar 1.300 orang. Dan daya tampung asrama dari 4 asrama itu cuma sekitar 70-80 orang aja, Bang. Apa transparansi? Yang pertama transparansi, yang kedua itu konkret, Bang, sistem pendataan. Itu aja sih sebenarnya. Soalnya setiap tahun kan berubah-ubah sistemnya itu seperti apa. Jadi kondisi kawan-kawan di Palangkaraya itu banyak mengeluh. Banyak yang dapat itu tidak sesuai sasaran, itu sih, Bang. Cuman ini apa yang disampaikan kawan-kawan, bukan dari kami, itu sih, Bang. Harapannya dari aspirasi ini ya memang ditindaklanjuti lah, karena ini kan hal-hal yang dibutuhkan. Mana tadi kan pembahasan ada yang bilang sudah, padahal kondisi di sana masih belum. Cross check ulang lah kondisi yang ada di sana. Harapannya seperti itu sih, Bang. Aspirasi mahasiswa ini mendapatkan beragam tanggapan dari sejumlah anggota DPRD Kota Waringin Timur. Ketua sementara DPRD Kota Waringin Timur, Rini, meminta kepada Bagian Kesejahteraan Rakyat dan Umum yang saat itu menghadiri audiensi untuk segera menindaklanjuti keluhan tersebut. Yang pasti kami tetap menerima aspirasi yang disampaikan mahasiswa, kami tetap mendukung apa yang menjadi harapan-harapan mereka, seperti tadi kurang transparan, bukan kurang, tidak transparan beasiswa, tapi sudah terjawab dari Kesra tadi kan, untuk bisa mendapatkan beasiswa itu ada sistem, ada proses yang harus mereka lalui itu. Terus yang kedua lagi untuk asrama juga tadi dari bagian umum ternyata sudah direhab, maunya mahasiswa mungkin langsung blek selesai, ya, ternyata itu kan harus bertahap juga dengan anggaran-anggaran yang ada di pemerintah daerah. Saya rasa itu. Tapi terima kasih udah mahasiswa udah datang ke sini, sudah menyampaikan aspirasi, karena di sini memang rumahnya rakyat, kami tetap menerima apa yang menjadi harapan mereka. Aspirasi itu menjadi momen bagi mahasiswa untuk berkontribusi dalam perbaikan kondisi yang mereka alami. Harapannya, pemerintah mendengarkan aspirasi mereka demi masa depan pendidikan yang lebih baik. Masud Badarudin, Hayat TV. Sementara itu, Kabupaten Kota Waringin Timur kini memasuki musim penghujan. Meskipun curah hujan saat ini masih tergolong ringan hingga sedang, seluruh masyarakat diimbau untuk waspada terhadap potensi terjadinya banjir. Sejak sekitar 2 pekan terakhir, hujan mulai rutin mengguyur Kota Waringin Timur. Meskipun intensitas hujan masih tergolong rendah hingga sedang, kondisi ini menjadi tanda awal datangnya musim hujan yang perlu diwaspadai.
Prakirawan BMKG Kota Waringin Timur, Windy menjelaskan, masuknya musim hujan di wilayah ini dibagi menjadi beberapa zona. Untuk wilayah utara Kota Waringin Timur, musim hujan sudah dimulai sejak pertengahan September lalu. Sementara bagi wilayah tengah dan selatan, hujan diperkirakan mulai terjadi pada 10 hari kedua bulan Oktober. Dengan datangnya musim hujan, maka potensi terjadinya banjir patut diwaspadai, terutama bagi wilayah utara yang berbatasan langsung dengan Sungai Mentaya, yang setiap datangnya musim hujan kerap menjadi langganan banjir. Kalau potensi banjir itu pasti tetap ada ya untuk wilayah Kota Waringin Timur ini. Untuk informasi potensi banjir tersebut juga kita selalu update ya di website kita, yaitu untuk informasi perakiraan berbasis dampak seperti ini ya. Perakiraan berbasis dampak hujan lebat wilayah Kalimantan Tengah, nanti itu akan ada informasi tentang kategori awas, siaga, waspada untuk wilayah Kalimantan Tengah, khususnya untuk wilayah Kota Waringin Timur sendiri, berdasarkan potensi hujan yang terjadi juga. Untuk puncak musim hujannya, kalau awal musim hujannya kan tadi dimulai dari September, dasarian ketiga sampai Oktober. Nah, untuk musim puncaknya ini terjadi pada November hingga Desember 2024. Berdasarkan perakiraan dari BMKG Sampit, puncak musim hujan di Kota Waringin Timur diperkirakan akan berlangsung antara bulan November hingga Desember mendatang. Musim hujan kali ini diprediksi akan berlangsung lebih lama dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Masud Badarudin, Hayat TV. Pemirsa, dalam upaya memikat pemilih muda untuk berpartisipasi dalam Pilkada serentak, KPU Kota Waringin Timur menggelar Festival Band. Para peserta ditantang untuk membawakan jingle KPU Kota Waringin Timur dengan judul Memilih Membangun Kotim. Festival Band ini hadir sebagai sebuah inovasi yang kreatif dan menghibur dalam mensosialisasikan pilkada. Antusiasme masyarakat, terutama generasi muda, terlihat jelas saat ratusan pengunjung memadati lokasi acara yang digelar pada Senin malam. Kompetisi ini terbagi menjadi dua kategori, yaitu umum dan pelajar dengan total 14 grup yang bersaing memamerkan bakat musik mereka. Dengan penampilan yang mengesankan, para peserta berhasil memukau para juri serta penonton saat membawakan jingle Memilih Membangun Kotim. Jingle itu tidak hanya menghibur, namun juga membawa pesan penting bagi masyarakat Kota Waringin Timur, yaitu ajakan ke tempat pemungutan suara pada 27 November untuk menyalurkan hak pilih dalam menentukan kepala daerah selama 5 tahun ke depan. Festival Band digelar sebagai upaya KPU Kota Waringin Timur mendorong partisipasi pemilih, khususnya kalangan pemilih muda. Dengan cara ini, diharap generasi muda lebih sadar dan aktif dalam menentukan masa depan daerah. Kegiatan Festival Band Putih Memilih ini adalah salah satu kegiatan bentuk sosialisasi untuk masyarakat Kabupaten Timur lewat tahapan pilkada untuk meningkatkan partisipasi masyarakat di pilkada serentak tahun 2024. Targetnya adalah pelajar dan anak muda. Untuk target partisipasi segmennya adalah yang pertama anak-anak sekolah pelajar yang 17 tahun,
yang kedua pemuda. Pemudi Kota Timur. KPU Kota Waringin Timur terus berinovasi dalam mensosialisasikan pilkada dengan harapan setiap pemilih menjadi lebih paham dan peduli terhadap hak suara mereka yang sangat penting untuk menentukan nasib daerah ke depan. Mashud Badarudin, Hayat TV. Panitia Hari Besar Islam Pusat Perbelanjaan Mentai Sampit menggelar peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW 1446 Hijriah pada Kamis malam. Al-Habib Soleh bin Hamid Mauladawillah dari Malang, Jawa Timur memberikan tausiah di hadapan jamaah yang hadir. Mengawali peringatan Maulid Nabi Besar Muhammad SAW 1446 Hijriah di Pasar PPM Sampit, pembacaan kalam ilahi disampaikan oleh Qori Sulaiman Hadi. Melalui ayat demi ayat yang mengalun dengan penuh syahdu dan hikmat, hal ini sebagai sebuah keyakinan untuk semakin beriman dan bertakwa kepada Sang Khalik, penguasa alam semesta. Sementara itu dalam sambutan dari perwakilan PHBI Pasar PPM Sampit Mustafa mengatakan, momen ini sebagai sarana silaturahmi sekaligus memberikan apresiasi terhadap dukungan pedagang setempat beserta donatur sehingga acara berlangsung dengan sukses dan lancar. Kami ucapkan terima kasih yang tak terhingga kepada para donatur dan simpatisan yang mana telah membantu pelaksanaan pada malam hari ini, terkhusus warga Pasar PPM dan juga para panitia yang sangat luar biasa membantu pelaksanaan pada malam hari ini sehingga terlaksana. Berikutnya dalam tausiah yang disampaikan Habib Soleh mengatakan, tempat yang paling dibenci Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah pasar. Sebab tempat melakukan dosa seperti kecurangan, riba, pengurangan timbangan hingga mengambil hak orang lain yang bukan milik sendiri. Namun jelas Habib Soleh, kondisi ini terjadi sebelum datangnya agama Islam dan Nabi Muhammad SAW. Kemudian turun perintah atau wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada baginda Rasulullah untuk menjadikan pasar sebagai tempat yang agung, penuh ketakwaan dan dicintai Allah selain masjid. Sebab ungkap Habib Soleh, dari pasar inilah pada akhirnya sebagai tempat untuk mencari nafkah untuk menghidupi para keluarga melalui hasil dan manfaat yang diperoleh sesuai ajaran Islam dalam hukum jual beli. Dari Sampit, Kabupaten Kota Waringin Timur, Kalimantan Tengah, Tim Liputan Hayat TV mengabarkan. Demikian pemirsa, informasi tadi menutup perjumpaan kita kali ini. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Blitaria Indri mohon undur diri dari hadapan Anda. Sampai jumpa, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.